Sejarah singkat Kota Langsa. Langsa yang dikenal sekarang berasal dari turunan kata langsar yang berkonotasi bahwa pasukan angsa jauh lebih besar daripada pasukan elang. Mengenang peristiwa itu, maka penggunaan kata elang dikisahkan lebih dulu dinobatkan sebagai kata lang dan angsa sebagai pemilik toleransi, tetapi memiliki pasukan yang besar dinobatkan sebagai kata sar, di mana perpaduan dari dua kata telah dijadikan simbol bagi perdamaian dan pengobatan pusat pemerintahan, yaitu Langsar, yang sekarang dikenal dengan istilah Langsa. Langsa salah satu kenegrian di ujung timur Aceh, yang kemudian telah dikenal dengan sebutan Langsa. Langsa dahulunya pernah menjadi daerah singgahan perantauan bagi orang-orang Minangkabau. Pendiri pertama kenegrian Langsa yaitu Cik Kejeren Manaf, Datuk Dajam Datuk Alam Malelo, atau nama Teku Cik Kejeren Melila, yang konon dianggap berasal dari kerajaan Paguruyung, Minangkabau, Sumatera Barat. Kota Langsa merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur. Kota Langsa sebelumnya berstatus sebagai kota administratif yang kemudian menjadi Kota Langsa. Landasan yuridis pembentukan Kota Langsa adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 yang diresmikan pada tanggal 21 Juni 2001. Kota Langsa memiliki luas wilayah 228,8 km persegi dengan batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur. Secara administrasi, Kota Langsa terdiri dari 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Langsa Kota, Kecamatan Langsa Barat, Kecamatan Langsa Timur, Kecamatan Langsa Baru, dan Kecamatan Langsa Lama yang membawahi sebanyak 66 kampung. Berdasarkan dari Badan Pusat Statistik Kota Langsa, jumlah penduduk Kota Langsa pada tahun 2022 berjumlah 192.630 jiwa. Sementara pada tahun 2021 berjumlah 188.878 jiwa, meningkat dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2%. Sebagai kota jasa, Kota Langsa terus menggarap dan mengembang potensi dari beberapa sektor, yaitu sektor jasa di bidang pendidikan, jasa di bidang kesehatan, jasa di bidang perdagangan dan industri, dan juga jasa di bidang pariwisata. Di bidang pendidikan, Kota Langsa saat ini telah berdiri 2 kampus negeri, yaitu Universitas Samudra dan IAIN Zawiyah Kota Langsa. Di bidang kesehatan, pembangunan rumah sakit regional, salah satu rumah sakit rujukan di Provinsi Aceh, diharapkan dapat menjadi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Di bidang perdagangan dan industri, Kota Langsa telah melakukan pembinaan bagi usaha mikro kecil menengah yang terdiri dari usaha mikro kecil berkembang dan industri. Usaha mikro kecil dan menengah berkembang kemudian menyediakan tempat khusus berjualan bagi para pedagang jajanan, serta membangun pasar tradisional di 3 kecamatan dalam wilayah Kota Langsa. Pemerintah Kota Langsa juga terus berkomitmen dan konsisten melaksanakan pasar murah bagi masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok masyarakat Kota Langsa. Di bidang pariwisata, pemerintah Kota Langsa membangun objek wisata yaitu kawasan RTH Hutan Kota Langsa. Kawasan wisata hutan mangrove yang mana telah dibangun dengan sebuah tower mangrove dengan ketinggian 45 meter yang berbentuk daun mangrove. Dan tower tersebut telah diresmikan tahun 2022 oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Bapak Sandiaga Uno. Sampai dengan saat ini, pemerintah Kota Langsa telah dipimpin oleh 9 wali kota Langsa dan 2 wakil wali kota Langsa. Pertama, periode 2001 sampai dengan Maret 2005,
Bapak Azhari Aziz SHMH. Kedua, periode Maret sampai dengan November 2005, Wali Kota almarhum Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Yahya. Ketiga, periode Desember 2005 sampai dengan Maret 2007, Wali Kota Bapak Dr. Andes Mukhtar Ahmadi MBA. Keempat, periode Maret 2007 sampai dengan Maret 2012, Wali Kota almarhum Bapak Dr. Andes Zulkifli Zainon MM dan Wakil Wali Kota Bapak Dr. Andes Saifuddin Razali SPD MPD. Kelima, periode Maret sampai dengan Agustus 2012, PJ Wali Kota Bapak Dr. Andes Haji Bustami Usman SHSI. Keenam, periode Agustus 2012 sampai dengan Agustus 2017, Wali Kota Bapak Usman Abdullah SE dan Wakil Wali Kota Bapak Dr. Haji Marzuki Hamid MM. Ketujuh, periode Oktober 2016 sampai dengan Februari 2017, PLT Wali Kota Bapak Kamarudin Andalah SOS MSI. 8. Periode Agustus 2017 sampai dengan Agustus 2022, Wali Kota Bapak Usman Abdullah SE dan Wakil Wali Kota Bapak Dr. Haji Marzuki Hamid MM. 9. Periode Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2023, PJ Wali Kota Bapak Insinyur Said Madu Majid. 10. Periode Agustus 2023 sampai dengan saat ini, PJ Wali Kota Bapak Syaridin SPD MPD. Sejak awal berdiri hingga saat ini, pemerintah Kota Langsa terus melakukan inovasi dan perubahan besar bagi Kota Langsa. Serta pemerintah Kota Langsa telah meraih berbagai prestasi di tingkat Provinsi Aceh maupun tingkat nasional. Di antaranya, di bidang keuangan, pemerintah Kota Langsa menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia sebanyak 10 kali berturut-turut sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2023. Atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah. Kemudian pada tahun 2023, pemerintah Kota Langsa menerima penghargaan insentif fiskal kinerja tahun berjalan untuk kategori kinerja pengendalian inflasi daerah periode 1 tahun anggaran 2023 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Di bidang lingkungan hidup, pemerintah Kota Langsa banyak meraih penghargaan yang cukup bergengsi, yaitu 1. Pada tahun 2016, meraih Piala Adipura dari Presiden Republik Indonesia. 2. Pada tahun 2017, juara pertama kategori penanaman pohon terbanyak dan pemeliharaan pohon terbaik se-Indonesia. 3. Pada tahun 2018, mendapatkan penghargaan Nirwasita Tantra Award dari Menteri Lingkungan Hidup atas partisipasi dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. 4. Pada tahun 2020, menerima penghargaan inovasi penghijauan kota dari Serambi Indonesia. 5. Pada tahun 2019, meraih penghargaan Adipura dari pemerintah Aceh pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. 6. Pada tahun 2022, meraih penghargaan Adiwiyata dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Di bidang ekowisata, 1. Pada tahun 2018, menerima penghargaan dari pemerintah Aceh sebagai daerah konsesiasi dalam pengembangan wisata daerah. Kedua, pada tahun 2019, menerima penghargaan Anugerah Pesona Indonesia Award setelah Mangrove Forest Park Kota Langsa ditetapkan sebagai juara pertama kategori ekowisata terpopuler. Ketiga, pada tahun 2021, menerima penghargaan Anugerah Pesona Indonesia Award setelah Tari Rampo Aceh terpilih sebagai juara pertama kategori atraksi budaya terpopuler. Keempat, pada tahun 2022, menerima penghargaan Anugerah Pesona Indonesia Award terpilih sebagai juara pertama kategori brand pariwisata terbaik dan juara favorit dengan kategori pariwisata terfavorit.
Bidang pemerintahan. Pada tahun 2021, pemerintah Kota Langsa menerima penghargaan sebagai kota penyaluran tercepat dana desa tahap 1 tingkat Provinsi Aceh. Kemudian pada tahun 2023, pemerintah Kota Langsa menerima penghargaan karena telah berkontribusi dalam penyerahan lahan seluas 10.000 meter kubik di Jalan Kuala, Desa Kuala, Kecamatan Langsa Barat untuk pembangunan Mako Polairut, Polres Langsa. Selanjutnya, pemerintah Kota Langsa menerima piagam penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2023 dari pemerintah Provinsi Aceh. Di bidang perhubungan, meresmikan Pelabuhan Kuala Langsa di Gampung Kuala Langsa, Kecamatan Langsa Barat menjadi pelabuhan internasional bagi untuk kegiatan impor maupun ekspor barang tertentu. Di bidang hukum dan HAM, penghargaan sebagai Kota Peduli Hak Asasi Manusia sebanyak 5 kali pada tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2023 dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2021, menerima 2 penghargaan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh sebagai terbaik 1 tahun 2020 kategori pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2011. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2019 dan penghargaan sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum terbaik 2 tahun 2020 kategori mengupload dokumentasi hukum. Di bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga, penghargaan Manggala Karya Kencana yang diserahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2021, pemerintah Kota Langsa menerima penghargaan Indikator Pelaksanaan Pendataan Keluarga dan kategori inovasi terbaik dari Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh. Selanjutnya, pemerintah Kota Langsa telah meraih 3 kali penghargaan sebagai Kota Layak Anak. Kategori pertama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Di bidang pendidikan pada tahun 2013, pemerintah Kota Langsa telah melakukan penegrian Universitas Samudra yang diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh. Kemudian pada tahun 2016, peralihan dan peningkatan status IAIN Zawiyah Cotkala Langsa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cotkala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri sesuai dengan Peraturan Republik Indonesia nomor 146 tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian pada tahun 2023, pemerintah Kota Langsa menerima penghargaan Sang Sadia Award dari pemerintah Kota Yogyakarta pada acara perlombaan Kota Baru Heritage Festival. Di bidang penanggulangan bencana pada tahun 2019 memperoleh penghargaan atas komitmen dan dukungan pemerintah Kota Langsa terhadap pengurangan resiko bencana yang diserahkan oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia. Pemerintah Kota Langsa telah merelokasi perumahan warga di kawasan bantaran sungai dan tempat-tempat lainnya untuk mengurangi kawasan-kawasan kumuh yang ada di Kota Langsa dan masyarakat sekitar yang rawan terkena bencana dan berpenghasilan rendah dapat menempati pemukiman baru yang lebih layak. Di bidang perencanaan, memperoleh penghargaan di anugerah Prof. Majid Ibrahim sebagai kota yang memiliki perencanaan pembangunan terbaik di Provinsi Aceh, yaitu pada tahun 2017 terbaik ke-1, 2019 terbaik ke-2, 2020, 2021, 2022, 2023 terbaik ke-3. Di bidang kesehatan, pemerintah Kota Langsa sedang membangun Rumah Sakit Regional Langsa sebagai rumah sakit rujukan regional di Provinsi Aceh. Selain itu, Kota Langsa dinobatkan sebagai kota yang memiliki 100% puskesmas terakreditasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
Kemudian pada tahun 2023, pemerintah Kota Langsa menerima penghargaan UHC Universal Health Coverage dari Wakil Presiden Republik Indonesia. Di bidang kepegawaian, pada tahun 2022, pemerintah Kota Langsa meraih penghargaan sistem merit dengan predikat baik yang diberikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, pemerintah Kota Langsa mendapat penghargaan 10 besar terbaik dan mendapat pendampingan penyempurnaan proposal investasi dari Universitas Diponegoro atas proposal The Investment Project Ready to Offer. Di bidang pelayanan publik, pemerintah Kota Langsa menerima penghargaan predikat kepatuhan tinggi terhadap standar pelayanan publik dari Ombudsman Republik Indonesia. Di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan, pada tahun 2023, pemerintah Kota Langsa meraih juara pertama penganugerahan penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Award Provinsi Aceh. Di bidang pemberdayaan mukim dan gampung, pada tahun 2023, pemerintah Kota Langsa meraih penghargaan juara pertama tingkat Provinsi Aceh Teknologi Tepat Guna. Posian Tekdes Nalaba, Gampong Lengkong, Kecamatan Langsa Baru. Di bidang informasi publik, pada tahun 2019, memperoleh juara 2 kualifikasi cukup informatif, penghargaan keterbukaan informasi publik kategori Kabupaten Kota dari pemerintah Aceh. Di bidang kuliner, PKK Kota Langsa mendapat sejumlah juara pada Festival Kuliner atau Kuliner Festival di Taman Sultanah Saifiatuddin yang diselenggarakan oleh pemerintah Aceh. Di bidang keagamaan dan sosial budaya, pada tahun 2021 menerima penghargaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan kategori pemerintah daerah yang telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam pendidikan Islam. Kemudian pemerintah Kota Langsa menghibahkan tanah untuk pembangunan dayah-dayah dalam wilayah Kota Langsa, pelaksanaan kegiatan syariat Islam seperti kegiatan rutin safari subuh, safari maghrib, majelis taklim, razia pelanggaran kanun, pemberian bantuan bagi guru balai pengajian, dayah, TPA, TPQ, dan kegiatan MTQ. Dirgahayu ke-22 Kota Langsa, bangkit bersama untuk Kota Langsa lebih maju. Sekian dan terima kasih.